Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad Febrian. Di sini saya sebagai Quality Assurance atau QA pada proyek sistem pengaduan warga berbasis SLA. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas dan progres saya yang dikerjakan berdasarkan sprint atau week yang tercatat pada tools manajemen proyek tim. Sebagai QA, tugas saya tidak hanya melakukan testing, tetapi juga menyusun dokumentasi penguji, memvalidasi SRS, menentukan bug, melaporkan bug pada programmer, melakukan retesting sebagai perbaikan, serta memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya kita masuk ke week 5 yang di sini. Di week 5 ini, saya mulai membangun fondasi proses quality assurance. Tugas yang saya kerjakan adalah yang pertama, kita membuat test case dokumen. Bentar. Ini. Terus yang kedua, saya juga membuat template test plan. Ini. Yang ketiga, saya membuat standar dokumen testing. Nah, selain itu, saya juga menentukan format ID test case menggunakan format pas dan file format execution serta format pelaporan bug. Selain itu, saya juga menentukan format tujuan dari pekerjaan ini adalah agar seluruh proses testing memiliki standar yang jelas dan terdokumentasi dengan baik sejak awal proyek. Hasil dari sprint ini membuat tersusun dokumen dasar QA yang nantinya digunakan sebagai acuan pengujian sistem. Oke, lanjut ke week 6. Nah, di sini di week 6 saya mulai melakukan analisis terhadap SRS yang dibuat oleh SA saya. Saya mempelajari seluruh requirement dan membuatnya. Ini. Sini saya memahami kebutuhan sistem raw serta menganalisis workflow bisnis yang akan digunakan pada aplikasi. Dari analisis tersebut, saya menyusun test skenario, menentukan expected result, dan memetakan setiap requirement jadi test case yang dapat diuji. Ini. Pada tahap ini, saya mulai memahami alur sistem, yaitu submit, verifikasi, ACC, progress, selesai, dan ditutup. Tujuan sprint ini adalah memastikan kebutuhan yang ada pada SRS dapat terjemahkan menjadi skenario pengujian yang jelas. Oke, sekarang kita masuk ke week 7. Di sini saya mendapatkan satu task. Pada week 7 saya melakukan validasi struktur database menggunakan Swabase. Ini. Saya melakukan pengecekan pada tabel komplain, assessment, dan komplain update. Saya memastikan bahwa struktur database yang dibuat programmer telah sesuai dengan workflow yang terdapat pada SRS. Selain itu, saya juga memeriksa apakah perubahan status tersimpan dengan benar pada database serta memastikan sinkronisasi antara front-end dan back-end berjalan dengan baik. Tahapan ini sangat penting karena menyeluruh proses testing berikut tergantung pada integrasi data yang tersimpan pada database. Oke, lanjut ke week 8. Di week 8 ini sendiri, aku mulai melakukan pengujian authentication dan role-based access control atau RBCA. Saya melakukan logging menggunakan seluruh role yang tersedia, yaitu warga, admin, petugas, dan supervisor. Saya berhasil login
validasi hak akses step role untuk memastikan masing-masing pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai tanggung jawabnya. Saya juga melakukan bypass URL testing dengan mencoba mengakses halaman yang bukan hak akses pengguna. Dari hasil penguji, ini saya memastikan bahwa sistem telah menerapkan pembatasan akses dengan baik sesuai requirement yang terdapat pada SRS. Selanjutnya ke week 9. Di week 9 sendiri saya mendapatkan task 2. Yang saya lakukan di week 9 yaitu melakukan workflow testing terhadap sistem pengaduan warga. Saya mulai menguji seluruh alur sistem yang ini, bentar, tes login. Alur sistem hingga laporan selesai ditutup. Pengujian dilakukan memvalidasi perubahan status laporan submit, kemudian diverifikasi oleh admin, lalu dikasih kepada petugas, lalu diproses oleh yang penanganan, terus diselesaikan dan ditutup setelah warga memberikan feedback. Saya juga menguji proses aksi petugas, monitoring status laporan, serta fitur rating dan feedback warga. Hasil pengujian menunjukkan bahwa workflow sesuai alur jalan dengan SSS. Masuk ke week 10. Nah, di week 10 ini saya melakukan pengujian SLA dan evaluation system. Pengujian dilakukan dengan memanipulasi nilai SLA, kemudian yang ini bentar. Kemudian menjalankan cron SLA untuk mensimulasikan kondisi laporan yang telah terlewat batas penanganan. Saya memvalidasi apakah escalation login berhasil dibuat, apakah notifikasi supervisor muncul, dan apakah laporan masuk ke monitoring escalation. Pada awal pengujian sempat saya anggap ada bug karena status laporan tidak berubah otomatis saat SLA berjalan. Namun setelah saya melakukan diskusi dengan SA dan programmer serta membandingkan implementasi sistem dengan SRS, diketahui bahwa kondisi tersebut bukan bug. Berdasarkan SRS, SLA hanya berfungsi untuk monitoring dan escalation, bukan untuk mengubah status laporan secara otomatis. Selain itu, saya juga memicu UI book dengan di mana area escalation muncul meskipun SLA belum melewati deadline. Temuan tersebut saya dokumentasikan dan saya laporkan pada programmer untuk diperbaikan. Cuman tidak saya tampilkan di sini untuk gambarnya. Ini dua yang testing. Ada ya, ada. Saya masukin. Lanjut ke week 11. Di week 11 sendiri saya mendapatkan task 2. Pada week 11 saya melakukan integration testing terhadap workflow laporan dan sistem ekalasi. Yang ini progres saya. Saya menguji interaksi antar role mulai dari warga, admin, petugas hingga supervisor. Pada tahap ini saya menemukan fungsional bug di mana admin masih dapat menolak laporan tanpa mengisi alasan penolakan. Berdasarkan SRS, alasan penolakan wajib diisi agar warga mengetahui penyebab laporannya ditolak. Yang ini. Setelah bug berhasil direview, saya membuat dokumen bug dan melaporkan kepada programmer. Setelah programmer melakukan perbaikan, saya melakukan resetting untuk memastikan sistem sudah berjalan sesuai requirement. Hasil testing menunjukkan bahwa admin tidak dapat menolak tanpa mengisi alasan penolakan. Ini workflow. Yang bugnya yang ini. Sebelumnya ini langsung bisa dipencet, yang sekarang nggak bisa. Oke, lanjut ke week 12.
Nah, di week 12 ini saya melakukan pengujian logging system dan error handling. Saya melakukan validasi terhadap komplain update dan escalation login untuk memastikan seluruh aktivitas penting pengguna tercatat dengan baik. Nih, progres saya week 12. Nah, di sini ini ada, ini sudah terekam semua yang tadi. Selain itu, saya juga melakukan pengujian gagal, login gagal, inputan gagal, file kosong, validasi form, serta berbagai kondisi error lainnya. Nah, seperti ini. Tujuan pengujian ini adalah memastikan sistem tetap stabil dan tidak mengalami crash saat menerima kondisi yang tidak valid. Pada tahap ini saya juga melakukan verifikasi terhadap bug yang telah diperbaiki pada sprint sebelumnya untuk memastikan tidak muncul kembali. Oke, next. Sekarang masuk ke week 13. Di week 13 sendiri saya melakukan integration testing dashboard dan validasi data statik. Nah, ini masih draft. Saya menguji dashboard admin dan supervisor untuk memastikan seluruh data yang ditampilkan sesuai dengan kondisi aktual pada database, dan itu sudah fit, tidak ada bug sama sekali. Sudah saya cek sendiri. Saya memvalidasi total laporan selesai, laporan di progres, statik kategori, monitoring SLA, serta sinkronasi card dashboard. Pada tahap ini, saya menurunkan 2 bug tambahan, yaitu bug pertama, feedback warga tersimpan di database yaitu 0. Yang ini masih 0. Yang kedua yaitu status laporan berhenti pada resolved dan tidak berubah menjadi closed atau tertutup setelah feedback diberikan oleh warga. Yang ini yang ada gambarnya ini. Aku zoom. Nih. Setelah dilakukan perbaikan, saya melakukan resetting dan memastikan kedua bug tersebut berhasil diperbaiki dan sudah aman. Dan terakhir yaitu week 14. Di week 14 ini saya melakukan full system testing dan final QA validation. Pengujian dilakukan terhadap seluruh modul. Bentar, saya buka dulu. Nih. Seluruh modul pengujian dilakukan terhadap seluruh modul sistem yang telah dikembangkan selama proyek berlangsung. Pengujian meliputi authentication testing, workflow testing, dashboard testing, SLA testing, escalation testing, logging testing, error handling testing, dan database validation. Selain itu, saya juga melakukan regression testing terhadap seluruh bug yang pernah ditemukan pada sprint sebelumnya. Di sini saya memastikan bahwa bug admin reject tanpa alasan, bug ekalase bug, feedback null, dan bug status closed tidak muncul kembali setelah progres perbaikan. Setelah seluruh pengujian dilakukan, tidak ditemukan bug kritis, yaitu lulus semua ini. Seluruh fitur utama berjalan sesuai dengan SRS. Oke. Selama project berlangsung dari week 5 hingga week 14 saya berkontribusi dalam penyusunan dokumen QA, analisis requirement berdasarkan SRS, workflow testing, integration testing, SLA testing, dashboard validation, logging validation, error handling testing, bug reporting, retesting, regres testing, hingga final system validation. Total terdapat beberapa bug yang berhasil ditemukan dan dilaporkan selama proses pengujian. Dan seluruh bug tersebut telah berhasil diperbaiki serta diverifikasi kembali melalui retesting. Berdasarkan seluruh progres pengujian yang telah dilakukan, sistem dinyatakan berjalan sesuai dengan requirement yang terdapat pada SRS dan siap digunakan sesuai tujuan pengembangan. Aku kira cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.